Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-12, yaitu manajemen user dan grup. Nah, pada bab 12 ini kita akan pelajari 6 materi. Yang pertama ada membuat user dengan user add. Kemudian yang kedua ada option pada user add. Kemudian yang ketiga ada membuat user dengan add user. Kemudian yang keempat membuat grup. Dan yang kelima menambahkan user pada grup. Dan yang keenam adalah menghapus user dan grup. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminal. Nah, di sini kita miliki dua user. User yang pertama yaitu ketika kita berikan perintah wami. Nah, ini adalah user yang sedang kita gunakan. Kemudian selain itu kita juga memiliki satu user lagi, yaitu user root. Kita masuk ke su, kemudian password, kemudian kita wami. Nah, ini kita sedang berada di root. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat user dengan perintah user add, yang mana itu memiliki banyak fungsinya. Misalnya pada suatu perusahaan terdapat banyak atau lebih dari satu sistem engineer. Nah, maka teman-teman perlu membuat user-user baru untuk engineer tersebut. Terdapat juga fungsi sebagai pendeteksi suatu kesalahan. Jadi kita bisa tahu siapa yang melakukan kesalahan. Oke, untuk membuat usernya kita keluar terlebih dahulu, kita exit, kemudian kita kemudian password. Nah, di sini kita akan melihat user apa saja yang ada di root. Kita bisa berikan perintah cat /etc/passwd, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat banyak data-data yang ada di usernya. Nah, ketika teman scroll ke bawah, di sini terdapat user kita yaitu Kayla. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa user Demon dan juga user Bin ini tidak bisa login ya teman-teman, karena ini sudah dari sistemnya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat user. Kita bisa berikan perintah user add user 3, kemudian kita enter. Kemudian kita cek dengan perintah chat /etc/passwd, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terdapat user 3. Oke, di sini kita bakal masuk ke user 3 dengan perintah su user 3 dan kita enter. Lalu kita wami. Nah, ini kita sudah berada pada user 3. Nah, di sini kita akan coba masuk lagi ke user 3. So, user 3, enter. Oke, di sini ketika kita mencoba untuk masuk ke user 3, kita dimintakan password. Padahal ketika kita membuat user 3 itu langsung berhasil dan tidak dimintakan password. Nah, di sini maka dari itu kita tidak bisa masuk ke user 3. Nah, sebelumnya kita bisa masuk ke user 3 itu karena kita membuatnya pada root, tapi user biasa itu tidak bisa. Kita coba masukkan password. Terserah ya teman-teman. Di sini saya masukkan password. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat password untuk user 3. Kita zoom in terlebih dahulu. Kemudian password. Kemudian kita passwd user 3. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita berikan passwordnya. Kemudian lagi. Oke, di sini sudah update security. Kemudian kita Kayla. Lalu
Kemudian kita coba masuk ke user 3. Kemudian kita enter. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, di sini jika teman-teman bertanya kenapa di sini tampilannya beda, ini teman-teman bisa lihat di cat/etc/swd. Kita enter. Nah, ini terlihat di user kita kan itu base-nya adalah bin base, sedangkan di user yang kita buat tadi itu adalah bin sh. Nah, itu yang menyebabkan tampilannya itu berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu option pada user add. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminalnya terlebih dahulu, kemudian kita berikan perintah add/etc/passwd. Kemudian kita enter. Nah, ini di sini terdapat dua user, yaitu yang pertama user Kayla, itu user saya sendiri, kemudian ada user 3. Nah, di sini terlihat bahwa user Kayla ini base-nya adalah bin base, sedangkan user 3 itu base-nya adalah bin sh. Nah, di sini kita coba masuk ke user 3, user 3. Nah, maka dia tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Berbeda ketika kita masuk ke user milik kita sendiri. Maka dari itu di sini kita akan mengganti base dari usernya ke bin base. Kita keluar terlebih dahulu, exit, kemudian zoom-in, kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa berikan perintah user add min help, kemudian kita enter. Oke, di sini banyak perintah ya teman-teman. Nah, yang paling penting itu ini adalah min-m. Ini agar user kita dibuatkan home directory-nya atau create home. Nah, di sini juga terdapat min-s. Nah, di sini juga terdapat min-s. Ini adalah perintah untuk membuat user kita base-nya adalah bin base. Oke, kita bisa berikan perintah user add min-m min-s /bin/base, kemudian user 4. Ini kita enter. Kemudian kita cat /etc/passwd. Kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa user 4 ini base-nya adalah bin base. Kemudian kita ls/home dan kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat dua user, yaitu user Kayla dan juga user 4. Sedangkan user 3 tadi tidak terlihat karena dia base-nya adalah bin sh, bukan bin base. Oke, di sini kita coba login ke user 4. User 4. Kemudian kita enter. Oke, di sini ketika kita masuk ke user 4, kita dimintakan password, sedangkan ketika kita membuat user 4 itu kita tidak memberikan password apapun. Itu dikarenakan kita membuatnya di root. Oke, di sini kita akan coba untuk membuat password untuk user 4. Di sini kita zoom in terlebih dahulu, kemudian kita enter. Kemudian kita bisa berikan perintah passwd user 4. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Kemudian masukkan lagi. Nah, di sini sudah update security. Kemudian kita Kayla, enter. Kemudian kita cd. Nah, di sini kita coba masuk ke user 4. User 4.
kemudian password yang kita sudah buat tadi, kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah masuk menggunakan user 4. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke terminal terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke root, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan password. Nah, di sini teman-teman bisa langsung berikan perintah add user 5, kemudian kita enter. Nah, di sini dia langsung membuatkan home directory, kemudian kita masukkan passwordnya, dan kita enter, masukkan lagi passwordnya, dan kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa berikan full name. Untuk men-skipnya teman-teman bisa enter saja, kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita berikan Y, kemudian kita enter. Oke, di sini kita bisa berikan perintah ls/home, kemudian kita enter. Nah, di sini dia menunjukkan nama user 5 ya, teman-teman. Nah, ketika kita coba melihat tilenya, tile/etc/passwd, kemudian kita enter. Oke, bisa dilihat di sini user 5 dia base-nya adalah bin base. Jadi tel ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat 10 baris terakhir pada passwd. Kemudian di sini kita akan coba login ke user 5, user 5, kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke user 5, kemudian kita OAMI. Nah, di sini dia akan menunjukkan bahwa kita berada pada user 5, kemudian cd pwd. Maka di sini terlihat bahwa kita berada di /home/user 5. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu membuat grup. Grup sendiri ini memiliki fungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user pada suatu kelompok. Selain itu, grup juga berguna untuk mempermudahkan kita untuk memberikan suatu akses atau permission ke beberapa user. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke terminal, kemudian kita masuk ke root, enter. Kemudian perintah untuk membuat suatu grup yaitu grup add grup 1. Kemudian kita enter. Kemudian untuk ceknya teman-teman bisa berikan perintah cap/etc/group. Nanti kita enter. Oke, di sini terlihat sudah ada grup 1. Kemudian di sini juga ada grup Kayla atau grup user milik saya, yang mana jika kita ingat ketika dulu kita menginstal Linux, ini dari defaultnya kita sudah dibuatkan grup. Kemudian ada juga grup user 4 dan juga grup user 5. Oke, di sini kita bakal coba bikin grup 2 dengan perintah yang sama, yaitu grup add grup 2. Kemudian kita enter, kemudian kita cek /etc/, kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah memiliki grup 1 dan juga grup 2. Kita coba buat lagi grup 3 ya. Kita berikan perintah yang sama, grup add grup 3, kemudian kita enter, kemudian kita chat
/etc /group, dengan enter. Oke, di sini kita sudah memiliki 3 grup ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu menambahkan user pada grup. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian masuk ke root terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mencoba, kita akan melihat terlebih dahulu user kita itu masuk ke grup mana saja. Misalnya di sini saya ingin melihat user milik saya sendiri. Caranya ID Kayla, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa user Kayla ini berada pada grup Kayla, kemudian CD-ROM dan juga lain-lainnya. Kita coba lihat lagi ID user 3, kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa user 3 ini berada di grup user 3. Nah, oke, di sini saya akan mencoba memasukkan user 3 dan juga user 4 pada suatu grup atau kelompok. Kita chat /etc /group, kemudian kita enter. Oke, di sini kita memiliki grup 1, kemudian grup 2 dan juga grup 3. Oke, untuk memasukkan user ke grup, kita bisa melihat beberapa opsi pada user mode dengan perintah user mode min help. Kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan perintah di sini ada perintah min-g. Ini adalah perintah untuk memasukkan user pada suatu grup. Nah, di sini kita akan coba user mode min-g grup 1 user 3, kemudian kita enter. Kita lihat pada ID user 3, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa user 3 ini sudah masuk ke grup 1. Kemudian kita akan coba masukkan user 4 ke grup 1 dengan perintah yang sama, user mode min-g grup 1 user 4, kemudian kita enter. Kemudian kita ID user 4. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat user 4 juga sudah masuk ke grup 1. Oke, di sini saya akan mencoba membuat user 3 ini berada pada 2 grup dengan memberikan perintah min-a. Nah, di sini ketika kita coba gunakan perintah user mode min-g grup 2 user 3, kemudian kita enter, kemudian kita ID user 3, kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan berubah menjadi grup 2, tetapi grup satunya hilang. Inilah kelemahan ketika kita menggunakan perintah min-g. Oke, di sini kita akan coba buat user 3 ini berada di 2 grup dengan memberikan perintah user mode min-a g, kemudian grup 1 user 3, kemudian kita enter. Kemudian kita cek di ID user 3, kemudian kita enter. Oke, di sini terlihat bahwa user 3 ini berada di grup 1 dan juga berada di grup 2. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian perintah atau komen untuk menghapus satu user, teman-teman bisa lihat pada user del min
help, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa opsi untuk menghapus satu user. Di sini kita akan coba opsi user atau remove agar home directory-nya itu ikut juga terhapus. Oke, di sini kita coba user del min r user 4, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita ls /home/ kemudian kita enter. Oke, di sini terlihat bahwa user 4-nya sudah terhapus ya teman-teman. Oke, di sini sekarang kita akan coba untuk hapus grup. Jika diingat sebelumnya kita memiliki 3 grup, yaitu grup 1, grup 2, dan juga grup 3. Maka di sini saya akan coba menghapus grup 3 terlebih dahulu dengan perintah grup del grup 3, kemudian kita enter. Kemudian kita lihat apakah sudah terhapus. Chat /etc/group, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini grup 3-nya sudah terhapus ya teman-teman. Sekarang saya akan mencoba untuk menghapus grup 2 dengan perintah yang sama, yaitu grup del grup 2, kemudian kita enter. Kemudian kita coba cek apakah sudah terhapus. etc/group, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini grup 2-nya sudah terhapus dan di sini hanya tersisa grup 1 ya teman-teman. Karena grup 2 dan juga grup 3 sudah terhapus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.